Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita dianjurkan untuk bertawasul kepada makhluk-makhluk Allah, diantaranya aras itu. Di antara ciptaan-ciptaan Allah yang bagian dari keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dibaca oleh Rasul ketika Rasul menghadapi masalah, menghadapi problem apa aja. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan bangsa, negara. Misalnya CAD mau menang pemilu, ya baca doa. Ini banyak. Bukan hanya baca doa, usaha, tapi serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin, ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada aku dalam kondisi kamu yakin betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Ya, yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi kesulitan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Anas, Nabi apabila menghadapi musibah, bencana atau kesulitan atau masalah, apa yang dibaca oleh Nabi? Ini bisa nih, gampang nih, mudah. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya. Wahai Allah yang maha melihat, maha jaga. Artinya maksudnya apa? Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah abai, selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, selalu mendengar kita, dan seterusnya. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku memohon pertolongan. Mudah nih baca nih. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya. Intinya bahwa kita berserah, memohon perlindungan, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Silakan ulang-ulang 100 kali, 1000 kali. Waktu khusus ketika kita menghadapi musibah atau kesulitan, ulang-ulang Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Dan termasuk ditambah lagi ketika ada urusan penting, Rasul mengangkat kepala, mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadah ke langit sambil membaca Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Ya Hayyu ya Qayyum, Subhanallahil azim, Ya Hayyu ya Qayyum, Subhanallahil azim, Ya Hayyu ya Qayyum. Maha suci Allah yang maha agung, yang hidup, enggak pernah tidur, selalu jaga, selalu memperhatikan, dan seterusnya. Diulang-ulang tuh, mudah tuh. Subhanallahil azim, Ya Hayyu ya Qayyum, Subhanallahil azim, Ya Hayyu ya Qayyum, Subhanallahil azim, Ya Hayyu. Diulang-ulang. Siapa sih yang gak punya masalah? Semua kita banyak masalah. Intinya banyak pilihan ya, yang mudah yang paling mudah bagi kita, yang gampang silakan. Ya. Rasul memberikan pilihan-pilihan alternatif buat kita. Intinya tidak ada urusan ya yang kita hadapi kecuali ada cara bagaimana kita mencari solusinya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa-doa yang lain ya, di antaranya yang sudah akrab dengan kita, di antaranya membaca
ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa hayyul qayyum, itu kan nama-nama Allah, ya, nama-nama apa Allah Subhanahu Asmaul Husna. Kemudian membaca apalagi membaca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah di saat sulit, di saat problem, masalah, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan berikan jalan keluar. Nih, itu diantaranya. Kemudian di antara doa yang mujarab, ya, doa Nabi Yunus. Ketika kita menghadapi kesulitan, baca doa Nabi Yunus. Kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan kepada kalian, kepada para sahabat, apabila doa ini dibaca oleh orang yang sedang menghadapi kesulitan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan jalan keluar. Itu apa? Doanya, kata Rasul, doa saudaraku Yunus sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ketika dalam perut ikan dan kegelapan, ana ada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan udah hafal semua tuh kita. Ulang-ulang tuh. Paling tidak berapa kali? 7 kali. Tambah lagi kalau bisa 40 kali. Tambah lagi kalau bisa didawamkan 100 kali setiap hari habis subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dasar lautan, dalam keadaan gelap gulita, baca doa ini, diselamatkan, dikeluarkan dari ikan. Tapi ada penjelasan begini. Artinya bukan saja di saat kita menghadapi kesulitan, ada perlunya, ada maunya baca doa ini. Harus sudah biasa kita membaca doa-doa seperti ini. Nah, karena Nabi Yunus sudah terbiasa baca ini, bukan hanya di perut ikan. Ya, sebelumnya sudah terbiasa membaca falaula annahu kana minal musabbihin la bisa bi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, seandainya Yunus ini bukan orang yang sudah biasa berdoa, bertasbih, zikir sebelumnya, sebelum di dalam perut ikan, pasti kalau hanya baru itu doanya, ya dia akan berada di perut ikan selama sampai hari kiamat. Ini pentingnya kita mendawamkan doa. Silakan. Doa apa saja yang kita biasa, yang hafal, didawamkan. Ya, di saat kita menghadapi kesulitan, dengan baca doa itu Allah akan memberikan jalan keluar. Kata Rasul, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidaklah seorang, siapa saja orangnya, yang berdoa dengan doa ini, seorang muslim tentunya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam urusan apa saja, urusan apa saja, kecil atau besar, melainkan Allah kabulkan, Allah berikan jalan keluar. Demikian di antara doa-doa pilihan, ya, yang ya intinya doakan dengan bahasa kita boleh, Allah mendengar kita, tapi ada doa yang langsung keluar dari mulut Rasul, kita baca dari kata-kata yang Rasul ucapkan, itu lebih utama, lebih afdol, lebih mustajabah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari segala urusan kita dengan kita diantaranya berdoa kepadanya. Ada doa-doa khusus yang kita baca di saat kita menghadapi kesulitan. Ya. Intinya pilih mana yang paling mudah, ya, dan kita hafal. Masa ya untuk keperluan kita nggak mau menghafal doa-doa yang pendek-pendek tadi, ya Hayyu ya Qayyum astagis, ya Hayyu ya Qayyum astagis, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.